seorang anak kuli bangunan, seorang rakyat kecil yang tidak berdosa dan tidak bersalah dalam perkara Vina dan Eki ini dijadikan tumbal. Ada satu pernyataan atau ungkapan atau adagium dalam konteks hukum yang paling terkenal. Salah satunya adalah lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah. Apakah ini juga berlaku untuk Peggy Setiawan yang akan mengadakan pra-peradilan tanggal 1 Juli 2024? Hai, aku dengan Santi Sitohang dari Redeem to Bless di acara Obras Tapping, obrolan santai tapi penting. Teman-teman, kali ini aku akan bicara-bicara soal pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan diadakan besok. Seperti yang kita ketahui, minggu lalu seharusnya Peggy Setiawan bersama dengan tim pengacara sudah berada di forum battle dengan para penyidik. Tapi rupanya itu tidak terjadi karena penyidik dari Polda Jabar tidak hadir, teman-teman, dan itu menimbulkan kekecewaan yang sangat besar baik untuk Peggy Setiawan sendiri karena dia berharap semakin cepat dia di pra-peradilankan, semakin cepat dia bisa keluar karena dia tahu bahwa dia tidak bersalah. Yang kecewa pasti keluarga, mama papahnya, kakaknya. Yang kecewa pasti teman-temannya juga, para kuli bangunan yang siap untuk menjadi saksi. Lalu siapa lagi yang kecewa? Para pengacara yang sudah memberikan waktunya, sudah bersiap-siap untuk berargumentasi mengenai bukti-bukti yang mereka pegang. Tapi rupanya tidak hadir, teman-teman. Yang kecewa pastinya netizen dan citizen of Indonesia, termasuk aku sendiri kecewa. Tapi apakah kekecewaan itu harus terus kita pegang? Tidak, teman-teman. Aku percaya banget dalam segala sesuatu pasti ada kebaikan. Awalnya kita berprasangka bahwa penyidik dari Polda Jabar ini mengulur waktu, mangkir tanpa berita. Padahal mereka udah menyatakan loh, teman-teman. Mereka pasti hadir dan bukti-bukti yang mereka sudah pegang itu sudah siap untuk diargumentasikan di depan hakim. Dan kami berpikir salah satunya adalah mungkin pra-peradilan ini tidak akan terjadi karena diusahakan, diduga oleh pihak penyidik untuk di P21-kan. Karena berkas acaranya udah masuk. Tapi Tuhan itu baik, kebajikan masih ada di pihak Peggy Setiawan. Kenapa? Karena pihak dari kejaksaan mengembalikan berkas itu karena belum lengkap atau belum cukup mungkin bukti-buktinya. Apa sih sebenarnya menyebabkan penyidik ini bisa mangkir bahkan tanpa berita? Ada banyak spekulasi, ada banyak dugaan. Setelah aku nonton di YouTube channel beberapa pengacara dan beberapa orang-orang yang memang berkompeten untuk berbicara mengenai pra-peradilan ini dan soal kemangkiran dari Polda Jabar. Pada umumnya mereka mengatakan it is wajar. Ini sesuatu yang biasa dilakukan. Ini sesuatu yang kadang ada juga yang bilang selalu kok dilakukan. Biasanya memang di peradilan pertama itu mangkir. Jadi kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa kalaupun Polda Jabar ini tidak hadir dan mangkir di tanggal 24, itu sesuatu yang biasa, gak perlu dipermasalahkan, gak perlu menduga-duga. Tapi ada satu pernyataan yang keluar dari seseorang yang luar biasa. Sedikit berbeda, pernyataannya mirip tapi berbeda, dan itu mencerdaskan kita semua, ya. Jadi cara berlogikanya itu masuk menurut aku ya, kepadaku dan mungkin kepada netizen yang lain. Kita dengarkan ya, apa sih sebenarnya yang diucapkan yaitu oleh Bapak Susno Duaji, ex Kabareskrim, ya. Termohon tidak hadir ya. Sidang itu diberi waktu oleh hakimnya untuk 1 kali sidang lagi. Nah, itu merupakan biasanya taktik atau strategi daripada
tergugat ya. Nah ini kan biasa gitu. Kalau kita lihat bukan hanya sekali ini, baik di penyidik Polri yang digugat pra peradilan, penuntut umum, KPK, atau apa namanya keja baris krim gitu kan, pernah juga hal seperti ini. Tapi untuk kasus Peggy ya, tersangka Peggy ini agak kurang apa namanya kurang elok gitu. Mengapa agak tidak elok? Karena pertama, kasus ini mendapat perhatian dari halayak ramai gitu. Hampir seluruh rakyat Indonesia memperhatikan, dan hal ini sudah berlangsung lebih dari 1 bulan. Yang kedua, pihak penyidik Polri sendiri atau pihak Polri sendiri menyatakan bahwa mereka sudah sangat siap gitu menghadapi gugatan ini. Nah, sangat siap tapi tidak hadir. Nah, itu dia teman-teman ya. Sama pendapatnya bahwa itu hal yang biasa, tapi ternyata tidak elok karena ini sudah menjadi tontonan untuk bangsa ini, bahkan luar negeri. Jadi tidak elok ya menurut beliau kalau pihak dari Polda Jabar tidak hadir dan bahkan tanpa berita. Teman-teman, ada dugaan beberapa hal ya. Tapi kita akan bahas kenapa Peggy Setiawan ini bersama dengan para pengacaranya mengajukan pra peradilan. Seperti yang kita ketahui bahwa Polri selama dipimpin oleh Bapak Kapolri Listio Sigit itu memegang satu slogan yang namanya presisi. Presisi itu berarti tidak melenceng. Kalaupun ada melenceng hanya sedikit aja. Nah, bagaimana untuk membuat presisi ini terjadi di dalam penegakan hukum? Ya, salah satunya adalah pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Mereka melakukan satu penyidikan dengan metode scientific crime investigation. Dalam perkara kasus Vina dan Eki, seperti yang teman-teman tahu, para terpidana yang sekarang 7 orang masih ada di penjara dan sudah dihukum atau sudah diberikan sanksi hukuman selama seumur hidup dan mereka sudah menjalani selama 8 tahun. Dan salah satu dari mereka Saka Tatal yang pada waktu itu umur 15 tahun dan dihukum penjara selama 8 tahun dan dia sudah dilepaskan setelah dia menjalani 3,5 atau 4 tahun. Tetapi rupanya setelah Saka Tatal keluar pun dia sedang berusaha untuk mengajukan PK, peninjauan kembali hasil pengadilan yang sudah dia jalankan. Lalu sekarang ada penangkapan Peggy Setiawan yang dianggap salah satu dari 3 DPO yang dicari-cari selama ini. Dari kasus yang 7 terpidana yang sekarang di penjara dan Saka Tatal yang sudah keluar, ternyata mereka ditangkap dan dijadikan sebagai pelaku bukan karena ada alat bukti yang sesuai dengan scientific crime investigation. Tetapi mereka dijadikan tersangka, terdakwa, dan terpidana karena saksi-saksi. Dan penangkapan Peggy Setiawan pun patut diduga hanya berdasarkan bukti-bukti yang sebenarnya tidak sesuai dengan presisi ini. Kenapa? Yang dijadikan bukti adalah apa? Kartu keluarga, ijazah, pengakuan dari ibunda Peggy Setiawan yang mengatakan yes itu anaknya, namanya Peggy Setiawan. Yang ada hubungannya dengan pelaku pembunuhan ini apa? Tidak ada, teman-teman. Jadi belum lagi berdasarkan ciri-ciri dari DPO itu adalah namanya bukan Peggy Setiawan, tapi Peggy alias Perong. Lalu geng motor. Dia bukan geng motor, teman-teman. Kuli bangunan. Geng motor itu, apalagi dibilang ketua geng motor, mana ada kuli bangunan. Ya, karena seorang ketua geng motor itu pertama dia harus punya motor yang bagus dari teman-teman yang lainnya dong. Dia punya dana banyak sehingga ya simpelnya dia bisa traktir gitu ya. Lah kuli bangunan gajinya rata-rata satu hari 150.000 sampai 200. Kalau udah keren banget mungkin bisa 250 atau 300. Teman-teman dari statusnya aja udah gak mungkin gitu. Iya gak sih? Geng motor itu banyak biayanya karena seringkali nongkrong. Nongkrong itu perlu biaya. Dan belum hal-hal yang lainnya lagi. Ya pasti
rakyat Indonesia bingung kenapa pihak penyidik kok bisa menetapkan Peggy Setiawan dengan bukti-bukti yang apakah ini bisa dibilang alat bukti? Kalau sebagai alat bukti bahwa Peggy itu adalah Peggy Setiawan, ya udah, bener banget, 100%, bahkan 1.000.000%, you are right. Tapi kalau ini menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan itu otak pelaku dari pembunuhan Eki dan Vina, ini di luar nalar teman-teman. Ini janggal banget. Ada apa? Apakah pikiran para penyidik itu tertutup dengan awan gelap? Atau apa? Sehingga kok hal begini pun nalarnya gak jalan gitu. Kecuali mungkin ada alat bukti yang sebenarnya disembunyikan. Aku gak tahu. Itu akan terungkap nanti besok di pra-peradilan ya teman-teman. Apa sih scientific crime investigation? Aku udah catat ya beberapa hal ini menjadi pengetahuan untuk saya dan kamu juga. Supaya kita melek hukum ya. Supaya kita gak dibodoh-bodohin. Supaya kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Investigasi berdasarkan keilmuan. Apa yang dilibatkan dalam hal investigasi seperti ini? Yang pertama adalah tentunya DNA. DNA itu bisa ada di pelaku atau DNA-nya pelaku ada di badan korban. Bisa melalui darah ya. Darah pelaku di korban, darah korban di pelaku. Bisa melalui rambut ya. Bisa melalui kulit kita, mungkin si korban sempat nyakar, sempat melawan sehingga ada serpihan kulit yang tergores dan itu tinggal di bawah kuku-kuku mereka. Itu sering kali terjadi ya teman-teman di kasus pembunuhan ini. Di kasus pembunuhan aku udah sering dengar cerita-cerita dan kisah-kisah begini. Bisa juga ditemukan di alat yang dipakai oleh pelaku untuk membunuh Vina dan Eki. Entah itu berupa batu, balok, entah itu samurai, entah itu pisau dan segala macam. Nah, lalu apalagi yang termasuk di dalam scientific crime investigation? Yaitu CCTV. Yang aku tahu dari tayangan video itu adalah CCTV yang aku dengar dari Pak Tony ya, pengacaranya Peggy, bahwa di BAP ada salah satu polisi sudah menyatakan bahwa CCTV itu ada tapi belum dibuka. Tapi di pengadilan yang aku ingat adalah CCTV itu tidak bisa diinvestigasi karena setelah dibuka gelap, tidak bisa dilihat, dan di Cirebon, di Polres Cirebon itu tidak ada orang yang ahli untuk meninvestigasi. Apalagi yang termasuk scientific crime investigation ini, yaitu keterangan ahli-ahli. Melibatkan juga keilmuan, ya keilmuan forensik kedokteran dan forensik psikologi. Nah, salah satu yang diperlukan untuk forensik psikologi yang sangat urgent adalah untuk yang namanya salah satu terpidana namanya Sudirman. Yang kita tahu dia juga ternyata punya kekurangan dalam dirinya. Olah TKP, lalu visum. Teman-teman, ini semua tidak ada baik kepada 8 terpidana, yang satu udah keluar yaitu Saka Tatal, dan kepada Peggy Setiawan. Jadi karena hal-hal inilah, makanya pihak pengacara begitu yakin bahwa Peggy Setiawan itu tidak bersalah dan tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka, teman-teman. Apa yang dilakukan oleh para penyidik ini untuk membuat pengakuan, untuk membuat kesaksian? Metode yang dibuat oleh mereka bukan metode scientific crime investigation, tapi metode penyiksaan, intimidasi. Coba kita dengar ya apa yang menjadi kesaksian dari Saka Tatal. Kita mau dengar supaya kita terbuka betapa ngeri metode yang dibuat oleh para penyidik ini. Ya pas ketangkep baru nyampe di Polresta nggak berapa lama. Yang dipisah tuh Sudirman sama Jaya. Siapa yang pertama kali disiksa saat itu? Sudirman sama Jaya. Diapain di depan? Ya itu saya dipisah nggak tahu. Oh, kalau kamu di tempat kamu? Kalau saya sama. Disiksa juga. Sama yang lain tuh tahu semua. Diapain pertama kali kamu? Dipukul. Masih ingat orang ini maksud? Kalau orangnya yang nggak ingat. Dipukul gimana caranya? Diapain pertama kali? Gimana? Di Batan, dinyaki, dipukul. Sampai kepala aja tuh diadu pakai gembok yang panjang segini, tapi ukurannya beda, kecil segini, tapi panjang. Oke. Di kepala sampai bocor. Polisi tuh nama aku. Yang ngakuin polisi. Berapa hari kamu ngalamin penyiksaan? Ada semingguan lebih. Setiap hari. Iya.
Dan kamu tetap bilang enggak tetap tahu. Kamu bilang nggak tahu. apa? Ya nggak tahu, Saka juga kan ngejelasin bahwa Saka tuh ada di rumah sama paman saya yang Sadikun, tapi tetap aja. Iya, Saka pada saat itu umur berapa? 15 tahun. Nah, ini kalau emang benar yang diceritakan Saka nih, polisi melakukan penyiksaan terhadap anak umur 15 tahun. Pernah nggak kalian ini berpikir bahwa nanti kalian punya anak kalian di umur yang sama akan mendapatkan hal yang sama? Pernah terpikir seperti itu nggak? Ini kalau yang Saka ceritanya benar, kalian Saka pada saat itu nangis apa diem aja apa? Sempat nangis ya? Ya sempat nangis ya, nangis cuma kan gimana Pak? Nangis juga nggak ada yang pernah peduli. Paman juga yang di dalam tuh, Eka Sandi tuh, sempat nenangin, suruh sholat terus. Karena kamu paling kecil pada saat itu ya? Iya, Terus yang paling kejam apa Saka? ya waktu di Polres tuh, Diapain yang paling kejam? ya dibully. Kalau ngelawan tuh nambah parah. Lawan tuh kayak gimana misalnya? Kalau saya berontak tuh dipukulin nambah parah. Jadi akhirnya yang kamu lakukan diam aja. Diem aja. Dipukul tuh diem aja, nggak ngelawan sama sekali. Akhirnya yang membuat kamu ngaku apa? Nggak kuat. Apa? Saat momen apa? Udah dipukul, dicek kepala dia dipakai gempok. Terus makan aja tuh udah kayak binatang, dilemparin. Di mana Saka? Di badan. Terus juga minum juga, air kencing suruh diminum, diputerin semua. Air kecil siapa Saka? Nggak tahu itu air kencing siapa. Dan kamu harus minum. Harus minum. Kalau kamu nggak Semuanya. minum, Pukulin lagi. Itu juga sebelum suruh minum itu dipukul dulu. 15 tahun. 15 tahun pada saat itu. Anda yang melakukan orang-orang dewasa dan ini penegak hukum, bang kalian. Sorry maaf, saya emosi. Saka, akhirnya kamu ngaku bilang. Yang pertama kali ngaku siapa? Firman sama Jaya. Dia udah nggak kuat. Iya. Bilang ada di depan kamu apa nggak pada saat itu? Enggak ada. Cuman itu dari pihak kepolisian katanya temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin. Bisa jadi itu trik mereka aja, karena kamu dipisahkan. Pada saat itu temennya udah ngaku nggak ada di depan kamu kan. Iya. Terus akhirnya yang membuat kamu ngaku, kamu bilang apa? Iya gitu. Udah nggak kuat karena Terus kamu bilang apa? Iya. Kamu melakukan gitu. Iya. Terus setelah kamu ngaku, Kenapa nggak bilang dari awal? Kalau bilang dari awal nggak akan di. terus kamu bilang apa? Ya saya akan bilang, saya kan udah jujur Pak, saya kan nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan, tetap aja gitu. Udah berapa lama kan dipindah di Polda Bandung tuh. Iya. Nah itu dia guys, luar biasa ya. Penderitaan seorang anak kecil di bawah umur loh, 15 tahun. Disuruh ngaku sesuatu yang dia tidak lakukan dengan disiksa, diintimidasi, dirusak badannya, disetrum. Disuruh makan makanan yang sudah tercecer, kalau nggak dimakan makin disiksa. Disuruh minum air kencing teman-teman. Itu hebat banget selama 1 minggu terus-terusan. Bayangkan bagaimana mereka bisa kuat. Teman-teman besok pra-peradilan untuk Peggy Setiawan. Kenapa aku bersuara? Mungkin teman-teman berbicara begini, aduh Kak Santi ngapain sih? Ngapain sih ngomong-ngomong soal ini? Channelnya Redeem to Blast juga cuman baru 267 orang. Mungkin yang nonton aja gak ada mungkin. Jangankan yang nonton. Mungkin tahu ada channel Redeem to Blast juga belum tentu tahu. Bahkan yang subscriber juga belum tentu tahu kalau Kak Santi upload video yang terbaru. Di like enggak, di komen enggak. Apa sebenarnya tujuan kamu San? Begini teman-teman. Aku percaya banget ya. Kalau kita menyuarakan kebenaran dan keadilan, apalagi bagi seseorang yang memang kita tahu layak untuk menerimanya.
kebenaran itu, walaupun kecil suaranya, walaupun kecil cahayanya. Untuk saat ini kecil, untuk saat ini memang cahayanya kecil, bahkan cenderung redup. Walaupun kebenaran itu dikubur sedalam-dalamnya, di tengah-tengah bumi, sampai plek, dianggap sampai ribuan tahun pun tidak akan ada yang tahu. Teman-teman percaya nggak? Yang namanya kebenaran itu, keadilan itu, pasti punya jalan sendiri. Dia punya jalan yang unik untuk dia memunculkan diri. Itu yang aku percaya. Belum lagi Tuhan memerintahkan kepada umatnya untuk membela kebenaran dan keadilan. Dan bukan hanya membela, menyuarakannya, membunyikannya, teman-teman. Nggak percaya? Kita lihat ya di Amsal 31 ayat yang ke-9. Aku gak bicara tentang agama. Aku beragama Kristen. Kamu mungkin Islam, Hindu, Buddha. Tapi aku percaya bahwa Allah yang menciptakan kita itu sama. Gak ada bedanya. Iya kan? Dan dia punya misi yang sama untuk manusia. Karena Allah itu adil. Dia mau manusia-manusia ciptaannya pun adil. Yuk kita baca di Amsal 31 ayat yang ke-9. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Teman-teman, bukalah mulutmu. Aku sedang buka mulut aku dan menyuarakan keadilan itu. Kita gak bisa diem. Jangan pernah mengambil keputusan untuk apatis soal-soal seperti ini. Kita bisa bertindak sekecil apapun. Berdoakah? Menyuarakan seperti akukah? Atau bahkan menjadi pengacara? Atau bahkan menjadi hakim? Tapi kebenaran itu pasti punya jalannya sendiri untuk muncul. Ada satu ayat lagi yang aku mau baca, yaitu di Yeremia 22 ayat yang ketiga. Yeremia 22 ayat yang 3. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Teman-teman, ini adalah perintah Allah. Ini perintah bagi orang-orang yang punya kuasa, para penegak hukum, orang-orang yang memegang jabatan untuk keadilan dan kebenaran. Bahkan kita harus melepaskan orang-orang yang dirampas haknya untuk membebaskan mereka dari tangan pemeras-pemeras. Ini adalah kerinduan hati Allah. Setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan. Apalagi di sini dibilang jangan pernah kamu menindas orang-orang asing, orang yatim, orang miskin, para janda. Apalagi mereka tidak bersalah. Bahkan jangan sampai engkau menumpahkan darah. Yuk kita berdoa sama-sama. Karena Tuhan itu adalah adil. Dia pasti akan menyatakan keadilannya. Kita berdoa untuk Peggy tetap semangat, tetap punya harapan, tetap kuat, sehat, makan banyak untuk besok dan selama peradilan ini berlangsung mungkin selama 7 hari. Diberikan kesehatan, kekuatan, dan wibawa dari Tuhan supaya dia menjawab semua pertanyaan dari penyidik dan dari hakim dengan lugas, dengan penuh keyakinan dan jujur dan tulus. Kita berdoa untuk para pengacara, Pak Tony dan tim, supaya mereka diberikan hikmat dengan alat-alat bukti yang mereka punya cukup untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah.
Kita berdoa untuk para penyidik. Semoga mereka hadir besok dan menyampaikan bukti-bukti yang mereka punya. Jikalau bukti-bukti itu tidak cukup dan ternyata Peggy yang menang, biarlah mereka tidak merasa kalah, tapi mereka bersukacita karena akhirnya mereka tidak menangkap orang yang tidak akan pernah menghukum orang yang tidak bersalah. Kita berdoa roh yang takut akan Tuhan turun atas para penyidik ini. Kita juga berdoa untuk hakim yang ternyata masih saudaraan dengan Pak Ibtu Rudiana. Kita berdoa supaya roh yang takut akan Tuhan juga ada padanya, sehingga dia menjadi hakim yang adil, mengambil keputusan dipimpin oleh roh Tuhan. Teman-teman, ini adalah satu perjalanan yang berat bagi Peggy dan keluarga. Kita dukung dia ya. Dan kita akan lihat Tuhan ada bersama dengan Peggy dan teman-teman yang lain dan ada di tengah-tengah pra-peradilan ini. Itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Udah ngobrol bareng sama aku. Ini bukan santai tapi ini ngobrol serius akhirnya ya. Karena ini adalah perkara serius. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tuhan Yesus memberkati. See you and God bless you. Tangisan duka, jeritan meronta.